Pada zaman dahulu kala di sebuah desa yang diselimuti kabut pagi dan aroma tanah basah, hiduplah seorang janda parubaya yang sangat dihormati, namun menyimpan kesepian mendalam di lubuk hatinya. Desa Banyu Biru adalah tempat yang sangat asri dengan deretan pohon bambu yang selalu berbisik ditiup angin sepoi-sepoi dan jalanan tanah yang selalu basah oleh embun. Di tengah desa tersebut berdirilah sebuah rumah joglo tua yang megah dengan tiang-tiang kayu jati yang kokoh, namun terasa sangat sunyi tanpa gelak tawa. Nyi Rukmini adalah pemilik rumah besar itu dan ia selalu menghabiskan waktu sendirian. Setiap pagi Nyi Rukmini selalu menyapu halaman tanah yang sangat luas di depan rumahnya dengan gerakan perlahan sambil membayangkan ada anak-anak kecil yang berlarian mengelilinginya. Halaman itu biasanya digunakan untuk menjemur hasil panen padi yang melimpah ruah, namun kini lebih sering dibiarkan kosong melompong karena hasil sawah langsung diserahkan kepada para pekerja. Ia sering berdiri lama menatap hamparan tanah kosong itu dengan tatapan kosong dan helaan napas panjang yang menyiratkan kerinduan akan sebuah keluarga yang utuh. Hayalan tentang seorang suami yang duduk di beranda dan anak yang tertawa selalu menghantui pikirannya setiap saat. Di bagian belakang rumah joglo tersebut terdapat sebuah sumur tua, berlumut hijau yang airnya sangat jernih dan dingin menyejukkan tenggorokan siapa saja yang meminumnya. Nyi Rukmini sering menimba air sendirian sambil mendengarkan pantulan suaranya sendiri di dalam sumur yang gelap dan dalam tersebut seolah sedang berbicara dengan seseorang. Seringkali ia sengaja membiarkan timba kayu itu jatuh berdebum hanya untuk memecah kesunyian yang terlalu menyiksa telinganya setiap sore menjelang senja yang selalu terasa sangat panjang. Dapur kayu di dekat sumur itu juga selalu mengepulkan asap tipis, meskipun ia hanya memasak sepiring nasi hangat untuk dirinya sendiri. Kenangan tentang mendiang suaminya yang telah meninggal belasan tahun silam karena penyakit demam berdarah masih tersimpan rapi di setiap sudut ruangan rumah besar itu. Suaminya adalah seorang pedagang kain yang sangat sukses dan selalu membawa kebahagiaan serta tawa setiap kali pulang dari perjalanan panjang menyusuri berbagai kota besar. Sayangnya pernikahan mereka yang harmonis tidak pernah dikaruniai seorang anak pun sehingga rumah besar itu selalu terasa terlalu luas untuk dihuni oleh dua orang. Ketika suaminya meninggal dunia, Nyi Rukmini merasa separuh jiwanya ikut terkubur bersama jasad suaminya di pemakaman desa yang sunyi di ujung jalan setapak. Penduduk desa sangat menghormati Nyi Rukmini karena ia adalah wanita yang murah hati dan tidak pernah menolak memberikan bantuan beras kepada tetangga yang kelaparan. Setiap hari Jumat Kliwon, ia selalu membagikan bungkusan makanan berupa nasi kuning dan ayam suwir kepada anak-anak yatim piatu yang tinggal di seberang sungai. Senyum manis anak-anak itu saat menerima makanan adalah satu-satunya obat penawar rindu baginya yang menginginkan sebuah rumah yang dipenuhi oleh suara celoteh, periang anak kecil. Namun ketika anak-anak itu pulang membawa makanan mereka, rumah joglo itu kembali menjadi istana sepi yang mengurung Nyi Rukmini dalam penderitaan batin tiada akhir. Sore itu angin berhembus cukup kencang membawa aroma bunga melati yang mekar di sudut pagar bambu, seolah sedang mengisyaratkan akan datangnya sebuah kabar baru. Nyi Rukmini sedang duduk di kursi goyang anyaman rotan, sambil merajut sebuah selimut tebal untuk menyibukkan tangannya yang gemetar karena udara senja yang dingin. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru mendekati halaman rumahnya dan membuat ayam-ayam peliharaannya berhamburan lari mencari tempat bersembunyi di bawah lumbung padi kayu. Ia menghentikan gerakan tangannya dan mengangkat kepala untuk melihat siapa gerangan yang datang berkunjung pada waktu yang sangat tanggung menjelang waktu ibadah petang ini. Seorang perempuan tetangga bernama Sumi muncul dari balik pagar bambu dengan napas terengah-engah dan wajah yang dipenuhi oleh rasa ingin tahu yang sangat besar. Nyi Rukmini meletakkan rajutannya di atas meja kecil lalu bertanya, "Ada kabar apa gerangan yang membuat Sumi berlari sekencang itu ke rumah joglo miliknya?" Sumi menarik napas panjang lalu bercerita dengan suara berbisik, bahwa ada seorang lelaki asing bertubuh tegap yang sedang bertanya-tanya di warung kopi ujung desa. Lelaki asing itu mengaku sedang mencari keberadaan rumah mendiang suami Nyi Rukmini dan membawa sebuah kotak kayu kusam yang terikat erat oleh kain merah. Jantung Nyi Rukmini berdebar sangat kencang ketika mendengar tentang kotak kayu kusam yang diikat kain merah itu, karena memori lamanya kembali teringat dengan jelas.
Mendiang suaminya memang pernah bercerita tentang seorang kerabat jauh yang tinggal di pulau seberang dan menyimpan sebuah pusaka keluarga warisan turun-temurun leluhur mereka. Ia bertanya kepada Sumi, apakah lelaki asing itu menyebutkan sebuah nama yang mungkin bisa ia kenali dari cerita-cerita lama yang sering diucapkan suaminya dahulu. Sumi menggelengkan kepala dengan cepat dan mengatakan bahwa lelaki itu hanya diam saat ditanya namanya, lalu meminta petunjuk jalan menuju rumah besar di tengah desa. Kabar burung tentang kedatangan orang asing itu menyebar dengan sangat cepat seperti api membakar jerami kering di tengah sawah yang luas pada musim kemarau. Penduduk desa mulai berkumpul di depan balai desa untuk membicarakan tujuan sebenarnya dari pria yang membawa kotak kayu kusam tersebut ke desa mereka yang tenang. Beberapa orang tua berspekulasi bahwa pria itu membawa harta karun peninggalan suami Nyi Rukmini yang lama hilang dan belum sempat diserahkan sebelum ajal menjemputnya. Sementara itu, anak-anak kecil berlarian kian kemari menirukan gaya berjalan pria asing tersebut dengan penuh tawa, tanpa menyadari beban pikiran yang sedang melanda Nyi Rukmini. Malam harinya Nyi Rukmini tidak bisa memejamkan mata, sama sekali meskipun udara desa sangat sejuk dan suara jangkrik bernyanyi merdu di sela-sela rerumputan pekarangan. Pikirannya melayang memikirkan kemungkinan bahwa kerabat suaminya akhirnya datang untuk menyambung tali silaturahmi yang telah lama terputus akibat jarak dan waktu yang memisahkan mereka berdua. Harapan kecil mulai tumbuh di dalam hatinya yang sunyi bahwa mungkin saja ia tidak akan menghabiskan sisa umur tuanya sendirian di rumah sebesar dan sesepi ini. Ia bangun dari ranjang kayunya dan menyalakan lampu minyak di sudut ruangan untuk mengusir kegelapan yang seolah ikut mengejek kesendiriannya di malam yang panjang. Sambil berjalan perlahan membawa lampu minyak ke arah ruang tengah, Nyi Rukmini menatap lukisan suaminya yang tergantung gagah di dinding kayu jati bercat koklat tua. Ia mengusap bingkai lukisan itu dengan penuh kelembutan, sambil berbisik memohon petunjuk. Apakah orang yang datang ini benar-benar bagian dari keluarga yang dirindukannya selama ini? Hembusan angin malam menerobos masuk, melalui celah jendela kayu membuat api lampu minyak bergoyang pelan seakan-akan lukisan suaminya mengangguk memberikan persetujuan yang menenangkan hatinya. Nyi Rukmini tersenyum tipis merasakan sebuah pelukan gaib yang hangat menyelimuti bahunya memberikan keberanian untuk menghadapi hari esok yang masih penuh dengan misteri besar. Keesokan paginya ayam jantan berkokok bersahut-sahutan, memecah embun pagi yang masih menempel di dedaunan pisang di pekarangan belakang rumah joglo milik Nyi Rukmini yang megah. Wanita parubaya itu sudah bersiap sejak subuh dengan mengenakan kebaya terbaiknya, berwarna coklat muda bermotif bunga melati kecil yang terlihat sangat anggun menempel di tubuhnya. Ia menyapu halaman dengan gerakan yang lebih bersemangat dari biasanya membersihkan setiap helai daun kering yang jatuh, seolah ingin menyambut tamu agung yang akan mengubah nasibnya. Para tetangga yang melintas menuju sawah tersenyum melihat wajah Nyi Rukmini yang terlihat lebih cerah dan memancarkan aura kebahagiaan yang sudah lama hilang. Menjelang siang hari matahari mulai terasa menyengat kulit, namun udara di teras rumah joglo tetap sejuk karena terhalang oleh rindangnya pohon mangga besar di sudut halaman. Nyi Rukmini duduk menanti sambil menyiapkan kendi berisi air putih dingin dan sepiring singkong rebus hangat yang baru saja ia angkat dari tungku dapur kayunya. Ia menatap piring dan gelas tanah liat itu dengan sangat hati-hati, memastikan semuanya terlihat pantas disajikan kepada kerabat yang membawa kabar penting tersebut. Jantungnya berdegup kencang membayangkan pertemuan yang bisa mengakhiri kesepian panjangnya dan mengembalikan kehangatan keluarga yang selama ini hanya hidup di dalam lamunan kosongnya. Tepat ketika bayangan pohon mangga bergeser sedikit ke arah timur, terdengar suara derit pagar bambu yang didorong terbuka secara perlahan dari arah jalan tanah. Nyi Rukmini berdiri dari tempat duduknya dan memicingkan mata mencoba melihat sosok yang berjalan memasuki halaman rumahnya yang luas dan disinari cahaya matahari terang benderang. Seorang pria dengan pakaian kemeja kain lusuh berjalan, melangkah dengan sangat pelan namun pasti menuju teras joglo, sambil menenteng sebuah kotak kayu berwarna kusam. Di sebelah pria itu berjalan seorang gadis kecil berbaju sederhana yang terus menundukkan kepala sambil menggenggam erat ujung kemeja pria asing tersebut dengan ketakutan. Melihat gadis kecil itu, hati keibuan Nyi Rukmini langsung tersentuh dan rasa iba mengalir deras di dalam dadanya menyingkirkan segala bentuk kecurigaan yang mungkin muncul. Ia buru-buru menuruni tangga kayu teras joglo,
menyambut kedua tamu asing itu dengan senyum ramah yang tulus memancar dari wajah tuanya yang teduh dan tenang. Pria itu menundukkan kepala dengan sopan memberikan salam khas pedesaan. Lalu tersenyum lebar menunjukkan deretan giginya yang putih dengan raut wajah yang terlihat memelas. Ia memanggil Nyi Rukmini dengan sebutan bibi yang langsung membuat dada janda kesepian itu bergetar hebat, mendengarkan panggilan kekeluargaan yang begitu hangat dan sangat dirindukannya. Nyi Rukmini mempersilakan mereka berdua untuk duduk di lincak bambu yang berada tepat di teras depan agar angin sejuk bisa menyapu peliu di dahi mereka. Gadis kecil itu masih terus menempel pada lengan pria asing tersebut, seakan takut melepaskan pegangannya dari satu-satunya pelindung yang ia miliki di dunia ini. Nyi Rukmini menuangkan air putih dari dalam kendi tanah liat dan menyodorkannya ke arah pria itu, lalu menyuruh gadis kecil tersebut memakan singkong rebusnya. Dengan suara serak pria itu mulai berbicara bahwa ia membawa pesan rahasia dan sebuah peninggalan terakhir dari mendiang suami Nyi Rukmini yang lama hilang. Tangan Nyi Rukmini sedikit gemetar saat melihat pria itu meletakkan kotak kayu kusam yang terikat kain merah memudar tersebut di atas meja kayu di depannya. Pria itu menyentuh kotak tersebut dengan penuh rasa hormat yang dibuat-buat menceritakan bagaimana ia bersusah payah menyeberangi lautan dan melintasi hutan demi menemukan rumah ini. Ia mengarang cerita panjang lebar tentang silsilah keluarga yang rumit, dengan menyebutkan nama-nama desa kuno yang terdengar sangat meyakinkan bagi telinga seorang janda tua. Nyi Rukmini mendengarkan setiap patah kata dengan saksama berharap ini adalah jawaban dari doa-doanya selama ini yang meminta kehadiran keluarga di masa tuanya yang sepi. Pandangan Nyi Rukmini terus beralih dari kotak kayu misterius itu menuju wajah gadis kecil yang sedang asyik memakan singkong rebus dengan sangat lahap menahan lapar. Keberadaan anak kecil di rumahnya adalah kelemahan terbesarnya karena sejak dulu, ia selalu berkhayal menyuapi seorang anak di dapur kayunya yang hangat dan wangi rempah. Hayalan tentang tawa anak kecil berlarian di halaman menjemur padi menutupi akal sehatnya membuat ia tidak lagi mempertanyakan dari mana pria dan anak itu berasal. Keinginannya yang sangat kuat untuk merawat dan memberikan kasih sayang membutakan matanya dari kenyataan bahwa ia baru saja bertemu dengan orang asing tanpa bukti jelas. Tanpa disadari beberapa tetangga mengintip dari balik pagar bambu, mencoba mencuri dengar pembicaraan di teras rumah joglo yang biasanya sangat sepi dan tertutup rapat. Mereka saling berbisik satu sama lain melempar duga tentang niat sebenarnya dari tamu yang tiba-tiba datang menjelang siang bolong membawa cerita usang masa lalu tersebut. Ada yang merasa khawatir namun ada pula yang menganggap bahwa Nyi Rukmini pantas mendapatkan seorang teman untuk menemaninya melewati hari-hari yang selalu murung dan sepi. Suasana desa Banyu Biru yang biasanya tenang, kini dipenuhi dengan hawa penasaran yang kental bercampur desiran angin kemarau yang menyapu debu jalanan tanah depan rumah. Sang janda tuan rumah membiarkan tamu lelakinya terus bercerita tanpa berniat memotong sepatah kata pun, meskipun ada banyak kejanggalan dalam setiap kalimat yang diucapkannya. Pria itu menyeka keringat imajiner di keningnya yang sama sekali tidak berkeringat untuk mendramatisir penderitaan panjang yang ia alami sebelum akhirnya bisa tiba di sini. Semakin lama ia berbicara semakin terlihat kemahiran lidahnya dalam merangkai kebohongan manis yang dirajut sedemikian rupa, agar sesuai dengan keinginan terbesar di dalam hati pendengarnya. Tapi Nyi Rukmini yang sudah terlanjur mabuk oleh khayalan indahnya tidak melihat sedikitpun keanehan yang tersirat dari bahasa tubuh sang pria asing tersebut. Waktu perlahan merayap menuju sore dan bayangan pohon mangga memanjang menutupi seluruh halaman depan rumah joglo, memberikan keteduhan yang sangat nyaman bagi siapa saja. Burung-burung pipit beterbangan kembali ke sarangnya di atap lumbung padi membuat suasana semakin terasa sendu, namun menenangkan hati yang sedang bergolak penuh harapan baru. Nyi Rukmini akhirnya menghela napas panjang dan menatap tajam ke arah mata. Pria itu mencoba mencari keyakinan terakhir sebelum memutuskan langkah besar dalam hidupnya. Pria itu membalas tatapannya dengan senyum yang dipaksakan terlihat seolah sangat tulus, namun menyembunyikan sebuah rahasia gelap di balik kerut-kerut tipis pada sudut matanya. Batin sang nyonya rumah berkecamuk antara mempertahankan kesendiriannya yang aman atau mengambil risiko menerima orang baru yang mungkin bisa menghidupkan kembali nyawa rumah ini. Memori tentang suami yang telah tiada seolah berbisik di telinganya menyuruhnya berhati-hati jangan sampai tertipu oleh bujuk rayu manusia yang datang menawarkan kebahagiaan semu.
Namun di sisi lain, suara hatinya yang terdalam berteriak memohon agar ia mengambil kesempatan ini demi merasakan kembali hangatnya sebuah keluarga utuh berkumpul bersama. Kesunyian panjang yang telah merobek kewarasannya selama bertahun-tahun akhirnya mengambil alih kendali dan membuatnya kehilangan pertimbangan logis dalam menilai niat kedatangan tamu tersebut. Matahari perlahan tenggelam menyisakan semburat jingga kemerahan di langit barat, ketika Nyi Rukmini akhirnya menganggukkan kepala memberikan isyarat bahwa ia percaya pada cerita tersebut. Pria asing itu langsung tersungkur pura-pura bersyukur dan mencium tangan Nyi Rukmini dengan penuh penghormatan palsu yang terasa sangat dingin di kulit keriput sang janda. Gadis kecil itu hanya diam menatap bingung kejadian aneh di depannya, karena ia tidak mengerti mengapa pria yang menjemputnya ini bersikap berlebihan kepada orang asing. Kehidupan di dalam rumah joglo yang tua dan megah ini bersiap untuk menghadapi sebuah perubahan besar yang awalnya tampak manis, namun menjanjikan luka mendalam. Tanpa menunggu lebih lama lagi sang nyonya memerintahkan asisten rumah tangganya yang mulai tua untuk segera membersihkan kamar tamu di sayap timur bangunan. Kamar itu dulunya adalah tempat penyimpanan barang-barang berharga peninggalan suaminya yang kini sengaja disingkirkan demi menyambut keluarga baru impiannya. Kotak kayu kusam misterius itu kini tergeletak bisu di atas meja ruang tengah memancarkan kebohongan yang terbungkus rapi. Sang nyonya akhirnya tertidur lelap malam itu, dengan senyum damai tanpa tahu bahwa badai pengkhianatan yang perlahan menggerogoti hartanya kini telah resmi dimulai. Hari-hari pertama kehadiran Jatmiko dan gadis kecil bernama Lestari di rumah joglo itu, terasa seperti mimpi indah yang akhirnya menjadi kenyataan bagi Nyi Rukmini. Udara pagi terasa lebih segar dan sinar matahari yang menembus sela-sela daun mangga seakan ikut merayakan kebahagiaan janda tua yang selama ini hidup dalam kesepian. Suara sapu lidi yang bergesekan dengan tanah halaman kini diiringi oleh langkah kaki kecil Lestari yang berlarian mengejar kupu-kupu kuning di sekitar semak bunga melati. Jatmiko sendiri duduk santai di teras depan sambil menikmati secangkir kopi hitam panas, seolah ia adalah tuan rumah yang sedang mengawasi pekarangan miliknya sendiri. Nyi Rukmini menghabiskan lebih banyak waktu di dapur kayunya yang hangat meracik bumbu-bumbu tradisional untuk memasak hidangan istimewa demi menyambut keluarga barunya tersebut. Aroma sedap dari sayur lodeh dan ayam goreng bumbu kuning menguar memenuhi udara memancing selera makan siapa saja yang menciumnya dari jalanan desa. Sementara itu, Jatmiko mulai melangkah masuk ke dalam bagian tengah rumah joglo, mengamati setiap perabotan kayu jati kuno dan hiasan dinding dengan tatapan penuh perhitungan. Mata pria pendatang itu berkilat-kilat menilai harga setiap barang peninggalan mendiang suami Nyi Rukmini yang tertata rapi di sudut-sudut ruangan yang luas dan berdebu itu. Tanpa meminta izin terlebih dahulu Jatmiko mulai memindahkan beberapa barang antik, seperti kendi keramik dan patung kayu berukir dari tempat asalnya dengan alasan merapikan. Ia beralasan bahwa letak barang-barang tersebut menghalangi jalan masuk udara, sehingga rumah terasa sangat pengap dan perlu ditata ulang agar energi positif bisa mengalir. Nyi Rukmini yang sedang sibuk menyajikan makanan di meja makan hanya tersenyum maklum dan membiarkan pria itu melakukan apapun yang ia anggap benar. Rasa rindu yang membutakan akal sehat membuat janda tua itu menganggap tindakan lancang Jatmiko sebagai bentuk kepedulian seorang kerabat yang ingin menjaga kenyamanan rumah. Kabar tentang tingkah laku tamu asing itu mulai menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan ibu-ibu desa yang sedang mencuci pakaian di pinggir sungai berair jernih. Sumi yang sejak awal merasa curiga mulai menyebarkan desas-desus bahwa Jatmiko berniat menguasai harta kekayaan. Nyi Rukmini perlahan-lahan dengan kedok sebagai kerabat jauh yang peduli. Beberapa tetangga lainnya mengangguk setuju, karena mereka juga melihat bagaimana pria itu bersikap seperti seorang majikan baru yang sedang memeriksa seluruh wilayah kekuasaannya setiap pagi. Mereka merasa kasihan kepada Nyi Rukmini yang terlalu baik hati, namun tidak berani ikut campur terlalu jauh dalam urusan pribadi penghuni rumah joglo itu. Memasuki minggu kedua, Jatmiko mulai melangkah lebih jauh dengan mendatangi lumbung padi besar yang terbuat dari anyaman bambu kokoh di bagian belakang halaman rumah. Ia memanggil dua orang pekerja sawah kepercayaan Nyi Rukmini dan mulai memberikan instruksi dengan nada suara tinggi, seolah-olah ia adalah pengawas baru yang ditunjuk resmi.
Pria itu memerintahkan agar sebagian karung beras kualitas terbaik segera dipindahkan ke dekat pintu gerbang dengan alasan akan dijual ke pasar luar desa secepatnya. Para pekerja itu saling berpandangan dengan bingung karena majikan perempuan mereka tidak pernah memberikan perintah semacam itu, apalagi menyerahkan urusan lumbung kepada orang asing. Ketika salah satu pekerja melaporkan kejadian aneh di lumbung padi tersebut kepada Nyi Rukmini, raut wajah wanita parubaya itu sempat menunjukkan sedikit keraguan. Namun dengan cepat, ia menepis pikiran buruk tersebut dan mengatakan kepada pekerjanya bahwa mungkin Jatmiko hanya ingin membantu meringankan beban pekerjaan mengurus hasil panen. Janda kesepian itu masih bersikeras mempertahankan ilusi kebahagiaan semu yang baru saja ia rasakan, sehingga ia rela mengabaikan pertanda buruk yang mulai terlihat sangat jelas. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa seorang kerabat suaminya pasti memiliki niat baik dan keahlian berdagang yang sama hebatnya dengan mendiang pria yang sangat dicintainya. Sementara itu Lestari selalu terlihat canggung, dan lebih sering menghabiskan waktunya dengan duduk diam di sudut dapur kayu, menemani asisten rumah tangga yang sedang bekerja. Anak perempuan bermata sayu itu jarang sekali berbicara atau tersenyum, meskipun Nyi Rukmini telah membelikannya banyak pakaian baru dan memberikannya makanan yang paling enak. Nyi Rukmini sering mendekatinya dan mencoba mengajak anak itu bercerita tentang masa lalunya, namun Lestari selalu menundukkan kepala dan meremas ujung bajunya dengan ketakutan. Jatmiko selalu beralasan bahwa anak itu masih trauma akibat perjalanan panjang dan butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru di desa ini. Puncak kelancangan Jatmiko terjadi pada suatu sore, ketika langit mendung menutupi desa dan angin bertiup membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang rusuk. Pria itu tiba-tiba menyeret kursi goyang kesayangan mendiang suami Nyi Rukmini dari tempat asalnya di dekat jendela menuju ke sudut teras luar yang terpapar debu. Kursi rotan tua itu adalah benda paling sakral bagi janda tersebut, karena di sanalah suaminya sering duduk membaca buku sambil menikmati secangkir teh jahe hangat. Ketika melihat kursi itu dipindahkan tanpa izin Nyi Rukmini terasa sesak dan sebuah peringatan tajam akhirnya berhasil menembus dinding pertahanan ilusinya yang rapuh. Tetangga sebelah rumah yang kebetulan sedang menyapu pekarangannya melihat kejadian tersebut dan menggelengkan kepalanya dengan perasaan sangat prihatin terhadap nasib wanita malang di joglo itu. Kejadian pemindahan kursi goyang keramat tersebut dengan cepat menyebar ke telinga para sesepuh desa yang sangat menghormati mendiang suami Nyi Rukmini sebagai tokoh masyarakat berpengaruh. Mereka menganggap tindakan pria pendatang itu sangat tidak sopan dan melanggar tata krama bertamu yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tradisional di wilayah desa yang tentram. Suasana damai yang selama ini menyelimuti desa Banyu Biru, perlahan mulai tergantikan oleh ketegangan tersembunyi yang siap meledak jika tidak segera ditangani dengan bijaksana. Mbah Danarta, seorang kakek tua yang merupakan tetangga paling dihormati sekaligus penasihat informal di desa tersebut, akhirnya memutuskan untuk turun tangan mengurus masalah pelik ini. Dengan langkah gontai namun pasti, pria tua yang selalu mengenakan ikat kepala batik itu berjalan perlahan menyusuri jalan tanah menuju rumah joglo milik Nyi Rukmini. Tongkat kayunya yang berbunyi teratur mengetuk tanah berkerikil, seolah menjadi alarm peringatan bagi penghuni rumah bahwa sebuah kebenaran akan segera terungkap pada sore hari ini. Wajah keriputnya memancarkan aura kebijaksanaan dan ketegasan yang terbentuk oleh pengalaman hidup puluhan tahun mengamati sifat dan berbagai macam niat tersembunyi manusia di dunia. Setibanya di halaman luas yang dihiasi pohon mangga besar itu, Mbah Danarta langsung duduk di lincak bambu tempat Jatmiko biasanya bersantai menikmati udara sore. Jatmiko yang saat itu sedang menghisap rokok lintingannya tampak terkejut melihat kehadiran sosok sesepuh desa yang menatapnya dengan pandangan setajam mata burung elang pemburu. Pria pendatang itu mencoba bersikap ramah dengan memberikan senyuman paling lebar yang ia miliki dan menyapa kakek tua itu menggunakan bahasa halus yang terkesan dibuat-buat. Mbah Danarta hanya menganggukkan kepalanya pelan tanpa membalas senyuman tersebut, membuat suasana di teras joglo itu mendadak menjadi sangat kaku dan terasa sangat mencekam. Nyi Rukmini yang mendengar suara percakapan dari arah dapur, segera bergegas ke depan sambil membawa nampan berisi 2 gelas teh melati hangat dan pisang rebus.
Ia merasa sangat terhormat menerima kunjungan Mbah Danarta karena kakek itu jarang sekali bertamu jika tidak ada hal yang sangat mendesak atau genting terjadi. Wanita parubaya itu mempersilakan tetua desa tersebut untuk menikmati hidangan sederhana yang baru saja diangkat dari tungku api sambil duduk dengan sopan di kursi. Jatmiko ikut duduk bergabung, berusaha mencairkan suasana dengan menceritakan kembali kisah bohongnya tentang perjalanan jauh yang ia tempuh dari pulau seberang menuju desa ini. Setelah menyeruput teh melatinya dengan perlahan, Mbah Danarta meletakkan gelas kaca itu di atas meja kayu, kemudian menatap lurus ke arah mata Nyi Rukmini. Kakek tua itu membiarkan keheningan menyelimuti mereka selama beberapa saat sebelum akhirnya membuka suara dengan intonasi rendah, namun menggema jelas di telinga sang nyonya rumah. Ingatlah, henduk mata yang ditutup oleh manisnya harapan kosong, hanya akan menuntun langkah kakimu menuju jurang kehancuran yang tidak memiliki dasar sama sekali. Kalimat pendek itu meluncur tajam menyayat hati Nyi Rukmini dan membekukan senyum palsu di wajah Jatmiko yang tiba-tiba merasa posisinya sedang sangat terancam saat itu. Mendengar sindiran keras tersebut, Jatmiko langsung mengubah posisi duduknya menjadi lebih tegak dan mencoba membela diri dengan menyusun kata-kata bantahan yang terdengar sangat gugup. Ia menyatakan bahwa niatnya datang kemari murni untuk menjaga harta peninggalan keluarga dan merawat janda kerabatnya agar tidak kesepian di masa tua yang menyedihkan. Pria itu berbicara dengan tempo yang sangat cepat menunjukkan rasa paniknya yang berusaha ia tutupi di balik topeng kepedulian yang selama ini ia pakai rapat-rapat. Mbah Danarta sama sekali tidak menanggapi omong kosong tersebut dan hanya memejamkan mata seolah mendengarkan suara angin yang membawa kebohongan pria itu terbang menjauh. Merasakan suasana yang semakin memanas, Nyi Rukmini mencoba menengahi dengan suara lembut, memohon agar kedua tamunya tidak berselisih paham di rumahnya yang menjunjung kedamaian. Ia mengatakan bahwa Jatmiko telah banyak membantunya menjaga rumah meskipun ada beberapa tindakan pria itu yang mungkin kurang dipahami oleh orang luar keluarga mereka. Meskipun bibirnya mengucapkan kata-kata pembelaan, namun jauh di dalam hatinya Nyi Rukmini mulai membenarkan petuah tajam yang baru saja diucapkan oleh Mbah Danarta kepadanya. Keraguan yang selama ini ia kubur dalam-dalam demi mempertahankan ilusi kebahagiaan palsu kini perlahan merayap naik dan mulai menggerogoti keyakinannya terhadap niat baik sang tamu. Merasa tujuannya sudah tersampaikan dengan baik, Mbah Danarta berdiri dengan perlahan dari lincak bambu lalu merapikan letak ikat kepala batiknya yang sedikit miring ke kanan. Ia berpamitan kepada Nyi Rukmini, tanpa menoleh sedikit pun ke arah Jatmiko yang masih duduk menahan amarah di sudut teras rumah joglo yang sejuk. Sebelum melangkah keluar dari pagar bambu, kakek tua itu menoleh sejenak dan berpesan agar wanita itu menjaga barang berharganya sebelum disapu oleh angin kemarau yang rakus. Pesan tersirat itu semakin mempertebal rasa curiga di hati Nyi Rukmini yang kini menatap punggung tua itu menghilang di balik tikungan jalan tanah desa. Setelah kepergian Mbah Danarta, sifat asli Jatmiko perlahan mulai terlihat semakin jelas karena ia merasa ada orang yang mengawasi dan meragukan posisinya di rumah tersebut. Pria itu mulai marah-marah karena alasan sepele dan sering membentak para pekerja sawah yang sedang beristirahat di bawah pohon mangga setelah seharian mencangkul lumpur. Ia menuduh mereka bekerja dengan sangat lambat dan mengancam akan memotong upah mereka jika tidak berhasil mengumpulkan jumlah panen sesuai dengan target yang ia tentukan. Suasana rumah joglo yang dulu selalu tenang dan penuh rasa kekeluargaan kini berubah menjadi tempat yang penuh tekanan akibat ulah sombong sang pendatang baru. Para pekerja sawah yang tidak terima dengan perlakuan kasar tersebut akhirnya mendatangi Nyi Rukmini di dapur belakang untuk mengadukan sikap semena-mena dari pria asing itu. Mereka memohon kebijaksanaan majikan perempuan yang selama ini sangat menyayangi mereka seperti keluarga sendiri, agar menegur pria tersebut sebelum terjadi pertengkaran yang lebih besar. Mendengar keluhan dari orang-orang yang telah setia mengabdi kepadanya selama belasan tahun, hati Nyi Rukmini terasa sangat perih menyadari kesalahan fatal yang telah ia perbuat. Keputusannya menerima tamu tak diundang, hanya demi mengobati kesepian ternyata telah membawa penderitaan bagi orang-orang kecil yang selalu menggantungkan hidup pada kemurahan hatinya. Malam harinya Nyi Rukmini duduk sendirian di ruang tengah rumah joglo ditemani nyala lampu minyak yang bergoyang ditiup angin malam dari celah jendela kayu.
Pandangannya tertuju pada kotak kayu kusam terikat kain merah yang dibawa oleh Jatmiko dan sengaja diletakkan di atas meja sebagai bukti bahwa ia keluarga. Benda itu belum pernah dibuka sejak pertama kali tiba di rumah ini karena Jatmiko selalu melarangnya dengan alasan pantangan leluhur yang tidak boleh dilanggar sembarangan. Wanita parubaya itu mulai bertanya-tanya dalam hati apakah isi kotak itu benar-benar pusaka suaminya, atau hanya sekadar tipu daya untuk mencuri kepercayaannya yang rapuh. Ketegangan di dalam rumah Joglo mencapai titik baru keesokan paginya ketika Jatmiko secara terang-terangan meminta kunci gudang penyimpanan barang berharga kepada Nyi Rukmini secara langsung. Ia berdalih bahwa atap gudang itu mulai bocor, dan ia harus memeriksa apakah ada barang antik atau kain sutra peninggalan mendiang suami yang rusak terkena air. Pria itu menadahkan tangannya dengan tatapan memaksa seolah ia berhak atas segala sesuatu yang ada di bawah atap rumah megah peninggalan keluarga kaya raya ini. Nyi Rukmini yang sedang menyeduh teh di dapur seketika menghentikan gerakannya dan merasakan darah di tubuhnya berdesir cepat menyadari kelancangan pria tersebut. Dengan ketenangan yang sangat dipaksakan janda tua itu menolak memberikan kunci besi besar tersebut dan beralasan bahwa ia sendiri yang akan memeriksa atap gudangnya nanti. Ia memasukkan kunci itu ke dalam saku kebayanya dan menatap lurus ke arah mata Jatmiko untuk menunjukkan bahwa ia masih menjadi penguasa tunggal rumah ini. Jatmiko mendecakkan lidahnya dengan ekspresi wajah yang sangat kesal melihat perlawanan kecil dari wanita yang selama ini ia anggap mudah diatur dan selalu menuruti kemauannya. Konflik kecil ini menjadi penanda bahwa Nyi Rukmini telah terbangun dari mimpi panjangnya dan mulai membangun kembali tembok pertahanannya yang sempat runtuh oleh kesepian. Menyadari bahwa penolakannya mungkin akan membangkitkan kecurigaan yang lebih besar, Jatmiko segera mengubah ekspresi wajahnya menjadi lebih lembut dan kembali memainkan peran kerabat yang peduli. Ia memundurkan langkahnya perlahan lalu tertawa kecil, seolah permintaan tadi hanyalah sebuah lelucon belaka yang tidak perlu ditanggapi dengan ketegangan oleh nyonya rumah yang terhormat. Pria pendatang itu kemudian beralasan bahwa ia harus pergi ke balai desa untuk melihat jadwal pengairan sawah dan segera melangkah keluar dari dapur dengan cepat. Nyi Rukmini hanya diam menatap kepergiannya sambil memegang erat kunci besi di saku bajunya, memastikan benda berharga itu tidak jatuh ke tangan yang salah. Menjelang tengah malam ketika seluruh penduduk desa Banyu Biru telah terlelap dalam mimpi terdengar suara isak tangis tertahan dari kamar tidur yang ditempati oleh gadis kecil. Nyi Rukmini yang memang belum bisa memejamkan matanya, akibat memikirkan kejadian siang tadi, segera berjalan mengendap-endap menuju sumber suara yang menyayat hati keibuannya tersebut. Ia membuka pintu kamar perlahan dan melihat Lestari meringkuk di sudut ranjang kayu sambil menangis terseduh-seduh, menyebut sebuah nama desa yang sangat asing terdengar. Anak perempuan malang itu menggigil ketakutan di tengah malam buta merindukan tempat asalnya yang sebenarnya jauh dari kemewahan rumah Joglo yang menakutkan ini. Wanita parubaya itu segera mendekati ranjang dan memeluk tubuh mungil yang gemetar itu dengan penuh kasih sayang seorang ibu yang mencoba menenangkan anaknya. Ia mengusap rambut hitam Lestari dengan lembut sambil melantunkan tembang Jawa pelan untuk mengusir mimpi buruk yang sedang menghantui pikiran gadis kecil yang malang tersebut. Dalam igaunya di sela-sela tangisan yang mulai mereda, Lestari mengucapkan kalimat terputus-putus yang mengungkapkan bahwa pria di rumah ini sering menyakitinya jika ia tidak menurut. Mendengar igauan jujur dari mulut polos seorang anak kecil, dada Nyi Rukmini bergemuruh hebat, dipenuhi oleh amarah bercampur rasa bersalah yang sangat mendalam. Nyi Rukmini tetap memeluk Lestari hingga anak perempuan itu kembali jatuh tertidur lelap dalam dekapan hangat yang mungkin baru pertama kali ia rasakan seumur hidupnya. Sambil menatap ke arah luar jendela kayu yang gelap, janda tua itu menyadari bahwa ia harus segera bertindak untuk menyelamatkan rumah ini dan anak tersebut. Petuah tajam dari Mbah Danarta kembali terngiang di telinganya menguatkan tekadnya untuk menyingkap kebohongan ini tanpa harus memicu keributan besar yang akan memalukan nama suaminya. Malam itu di bawah temaram cahaya rembulan, Nyi Rukmini merancang sebuah rencana cermat untuk membuktikan kebohongan pria pendatang itu di hadapan seluruh penduduk desa tercinta. Sinar matahari pagi perlahan menembus celah jendela kayu rumah Joglo yang tua. Namun kokoh tersebut membangunkan Nyi Rukmini dari tidur yang sangat singkat.
Wanita parubaya itu membuka matanya dengan pikiran yang jauh lebih jernih meskipun hatinya terasa sangat berat menanggung beban kebenaran yang mulai terungkap. Ia melangkah keluar kamar dan melihat Jatmiko sedang duduk di teras, sambil memerintah salah seorang pekerja sawah untuk membersihkan sepatu kulit usangnya. Pemandangan itu kini tidak lagi terlihat seperti seorang kerabat yang peduli melainkan parasit yang sedang berusaha menguras habis seluruh kehormatan dan harta keluarganya. Di ruang dapur kayu yang hangat dan dipenuhi aroma rempah, Nyi Rukmini melihat Lestari sudah bangun dan duduk diam di dekat tungku api. Gadis kecil itu menatap nyala api dengan pandangan kosong yang menyiratkan duka mendalam bagi seorang anak seusianya yang seharusnya riang bermain di luar. Sang nyonya rumah mendekatinya perlahan, lalu menyodorkan sepiring nasi hangat dengan lauk telur dadar kesukaan anak itu, sambil mengelus punggungnya dengan sangat lembut. Nyi Rukmini memutuskan bahwa pagi ini adalah saat yang paling tepat untuk menggali kebenaran dari mulut gadis kecil yang selalu ketakutan tersebut. Sambil menemani Lestari makan, Nyi Rukmini bertanya dengan nada suara yang sangat pelan tentang desa asing yang disebut anak itu dalam igawannya semalam. Mendengar pertanyaan itu, Lestari seketika menghentikan suapan nasinya dan menoleh ke kanan kiri dengan panik, memastikan pria jahat itu tidak berada di dekat mereka. Nyi Rukmini meyakinkan anak itu bahwa Jatmiko sedang berada di halaman depan dan tidak akan bisa mendengar pembicaraan rahasia mereka di dapur belakang ini. Dengan suara bergetar dan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya, Lestari akhirnya membuka mulut untuk menceritakan rahasia gelap yang selama ini disimpannya. Gadis kecil malang itu menceritakan bahwa Jatmiko sama sekali bukan ayah kandungnya, apalagi kerabat jauh dari keluarga mendiang suami Nyi Rukmini yang terhormat. Pria pendatang itu hanyalah seorang penipu keliling yang menemukannya di sebuah panti asuhan kumuh di desa seberang lalu menjanjikan kehidupan yang sangat layak. Jatmiko memaksanya untuk berpura-pura menjadi anak yatim piatu dari keluarga kerabat yang malang, agar bisa memancing simpati dan belas kasihan dari sang janda kaya. Jika ia berani membantah atau membuka mulut pria kejam itu, tidak segan-segan mengancam akan membuangnya ke tengah hutan belantara yang penuh dengan binatang buas. Mendengar pengakuan jujur yang meluncur dari bibir mungil Lestari, dada Nyi Rukmini terasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum tak kasat mata yang sangat tajam. Ilusi indah tentang sebuah keluarga utuh dan hangat yang selama ini ia bangun dengan penuh susah payah kini hancur berkeping-keping tanpa bersisa sedikit pun. Keputusan salahnya untuk menerima orang asing ke dalam rumah demi mengusir rasa sepi, ternyata justru membawa masuk seorang serigala berbulu domba yang sangat rakus. Wanita itu langsung memeluk erat tubuh Lestari yang gemetar, berjanji dalam hati akan melindungi anak tak berdosa ini dari niat jahat pria tersebut. Belum sempat Nyi Rukmini menghapus air matanya, Jatmiko melangkah masuk ke dapur dengan gaya sombong seperti seorang raja yang sedang meninjau wilayah kekuasaannya. Pria itu mengeluh dengan suara keras bahwa udara pagi ini terlalu dingin dan meminta asisten rumah tangga segera menyeduhkan kopi hitam paling pekat. Ia juga menadahkan tangannya kepada Nyi Rukmini dengan tanpa malu meminta sejumlah uang untuk membeli perlengkapan rumah yang katanya sudah mulai rusak termakan usia. Kesabaran Nyi Rukmini diuji hingga batas maksimal, namun ia berhasil menyembunyikan amarahnya di balik wajah datar yang tenang seperti air telaga tanpa riak, demi melancarkan rencana yang sudah ia susun sejak semalam. Nyi Rukmini merogoh saku kebayanya dan memberikan beberapa lembar uang kertas kepada pria pembohong tersebut. Ia mengatakan kepada Jatmiko agar pergi ke pasar desa yang letaknya cukup jauh untuk membeli semua barang kebutuhan yang dianggap perlu tanpa harus terburu-buru. Pria pendatang itu tersenyum lebar dengan sangat puas merasa bahwa siasat liciknya berhasil membodohi wanita tua yang dianggapnya sangat kesepian dan mudah dimanfaatkan itu. Jatmiko segera bergegas pergi meninggalkan rumah joglo dengan langkah riang, tanpa menyadari bahwa kepergiannya adalah bagian dari perangkap cerdas sang nyonya rumah. Setelah memastikan bayangan Jatmiko benar-benar hilang di ujung jalan tanah desa, Nyi Rukmini segera berjalan cepat menuju ruang tengah rumah joglo yang sepi. Di atas meja jati kuno itu masih tergeletak kotak kayu kusam yang terikat erat oleh kain merah memudar dan selalu dijaga ketat oleh Jatmiko. Pria itu pernah memperingatkan bahwa kotak tersebut berisi benda pusaka keramat yang tidak boleh dibuka sembarangan karena bisa mendatangkan kutukan mengerikan bagi pelanggarnya.
Namun kini Nyi Rukmini tahu betul bahwa semua peringatan menakutkan itu hanyalah kebohongan besar untuk menutupi niat busuk yang tersembunyi di dalam sana. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena menahan gejolak emosi, Nyi Rukmini mulai meraih simpul kain merah yang mengikat kuat kotak kayu misterius tersebut. Ia teringat kembali semua cerita manis yang diucapkan Jatmiko saat pertama kali datang membawa kotak ini sebagai bukti palsu tali persaudaraan yang terputus. Rasa rindu pada mendiang suaminya sempat membuatnya buta hingga percaya pada benda usang ini tanpa pernah berani memeriksa keasliannya karena takut merusak hubungan kekeluargaan. Kini keberanian telah kembali merasuki jiwanya, mendorong jari-jarinya untuk segera membongkar kepalsuan yang telah mengotori kesucian rumah joglo peninggalan orang yang paling dicintainya. Simpul kain merah itu akhirnya terlepas jatuh ke atas meja kayu, menimbulkan suara pelan yang terdengar sangat jelas di tengah kesunyian ruang utama. Nyi Rukmini menarik napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang sebelum perlahan mengangkat penutup kotak kayu kusam yang sudah dipenuhi debu halus. Saat penutup itu terbuka sempurna, tidak ada cahaya gaib atau aroma kemenyan yang keluar, seperti cerita mistis yang sering digembar-gemborkan oleh tamu asingnya itu. Sorot matanya langsung tertuju pada isi kotak yang membuktikan betapa bodohnya ia selama beberapa minggu terakhir, karena membiarkan dirinya ditipu mentah-mentah. Di dalam kotak yang katanya berisi pusaka keramat itu, Nyi Rukmini hanya menemukan tumpukan batu kali biasa yang bisa ditemukan di sungai manapun. Di atas batu-batu tidak berharga itu tergeletak sebilah keris berkarat yang bagian gagangnya sudah patah, dan sama sekali tidak memiliki nilai sejarah apapun. Tidak ada emas permata atau benda peninggalan keluarga yang berharga, melainkan hanya sampah rongsokan yang sengaja dibungkus rapi untuk memanipulasi pikiran seorang janda kesepian. Air mata kekecewaan kembali menetes di pipi keriputnya, menyadari betapa mudahnya ia terperdaya oleh janji-janji manis tentang kebahagiaan sebuah keluarga yang utuh. Kenyataan pahit ini memukul telak harga diri Nyi Rukmini yang selama ini dikenal sebagai wanita cerdas dan selalu dihormati oleh seluruh penduduk desa Banyu Biru. Ia merasa sangat marah bukan hanya kepada Jatmiko yang telah menipunya, tetapi juga kepada dirinya sendiri yang membiarkan akal sehatnya tertutup oleh khayalan belaka. Keinginan terpendamnya untuk mendengar suara tawa anak kecil dan melihat sosok pria pelindung di rumah ini telah membuatnya lengah dan kehilangan kewaspadaan alaminya. Ia mengusap air matanya dengan kasar menggunakan ujung selendang batiknya, bertekad tidak akan membiarkan penipu itu merendahkan martabat keluarganya lebih lama lagi. Nyi Rukmini segera merapikan kembali isi kotak kayu itu dengan sangat hati-hati, memastikan setiap batu dan keris berkarat kembali ke posisi semula. Ia mengikat penutupnya dengan kain merah memudar, membuat simpul yang sama persis seperti sebelumnya, agar Jatmiko tidak curiga bahwa rahasianya telah terbongkar hari ini. Wanita tangguh itu menata napasnya, mencoba menormalkan raut wajahnya agar terlihat seperti biasa saja saat pria penipu itu kembali dari pasar sore nanti. Ia tahu bahwa konfrontasi secara langsung hanya akan memicu kekerasan fisik yang sangat dihindarinya, sehingga ia harus menggunakan cara yang jauh lebih elegan. Sang nyonya rumah kemudian berjalan ke halaman belakang untuk menemui asisten rumah tangganya yang sedang asyik membelah kayu bakar di dekat sumur tua. Dengan suara berbisik agar tidak didengar oleh siapapun, Nyi Rukmini memberikan instruksi penting untuk mengundang seluruh tetangga terdekat termasuk para sesepuh desa. Ia meminta asistennya menyampaikan pesan bahwa besok sore akan diadakan acara syukuran panen kecil-kecilan di halaman rumah joglo yang membutuhkan kehadiran seluruh warga. Undangan ini adalah panggung utama yang sengaja ia persiapkan untuk memperlihatkan wajah asli Jatmiko di depan semua orang, tanpa memberinya kesempatan untuk mengelak. Kabar tentang acara syukuran panen di rumah Nyi Rukmini menyebar dengan kecepatan kilat dari mulut ke mulut, menyusuri setiap sudut jalanan desa Banyu Biru. Para tetangga yang kebetulan sedang berkumpul di warung kopi langsung menghentikan obrolan mereka dan mulai bertanya-tanya tentang alasan sebenarnya di balik undangan mendadak tersebut. Beberapa orang berpendapat bahwa ini adalah cara Nyi Rukmini untuk secara resmi mengumumkan status Jatmiko sebagai anggota keluarga baru yang akan mengurus hartanya. Namun Sumi dan beberapa tetangga yang merasa curiga meyakini bahwa pasti ada hal besar yang akan terjadi dan bukan sekadar perayaan panen biasa.
Di tempat pencucian pakaian pinggir sungai, ibu-ibu desa sibuk membicarakan tingkah laku Jatmiko yang semakin hari semakin terlihat sangat congkak dan meresahkan warga. Mereka bercerita bagaimana pria itu berani memarahi pekerja sawah hanya karena masalah sepele dan selalu berjalan membusungkan dada seperti pemilik sah desa ini. Tingkah lakunya yang kasar sangat bertolak belakang dengan sifat mendiang suami Nyi Rukmini yang selalu rendah hati dan sering membantu warga miskin tanpa pamrih. Mereka berharap syukuran besok bisa memberikan jawaban atas segala keresahan yang mulai mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat di desa yang sangat damai ini. Menjelang sore hari, Jatmiko kembali dari pasar dengan menenteng banyak bungkusan makanan mahal dan barang-barang mewah menggunakan uang yang diberikan oleh Nyi Rukmini. Pria itu berjalan memasuki halaman rumah Joglo dengan wajah berseri-seri penuh kemenangan, merasa bahwa hidupnya kini benar-benar terjamin aman di rumah janda kaya ini. Ketika asisten rumah tangga memberitahunya tentang rencana acara syukuran panen besok sore, mata Jatmiko langsung berbinar cerah, membayangkan keuntungan besar yang akan didapatkannya. Ia menyangka bahwa acara tersebut sengaja dibuat untuk mengangkat derajatnya di hadapan seluruh penduduk desa sebagai penguasa baru atas harta kekayaan keluarga ini. Begitu tingginya rasa percaya diri Jatmiko hingga ia langsung memanggil beberapa pekerja untuk menata halaman depan dan membersihkan rumput liar di sekitar pohon mangga. Pria pendatang itu bahkan dengan lancang meminta agar disiapkan sebuah kursi khusus untuknya yang diletakkan tepat di sebelah tempat duduk utama milik Nyi Rukmini. Ia membayangkan dirinya duduk di sana seperti seorang raja yang menerima penghormatan dari warga desa sambil menikmati hidangan lezat yang disajikan tanpa henti. Kesombongan yang sudah mencapai puncaknya itu membuat Jatmiko sama sekali tidak menyadari badai besar yang sedang dipersiapkan secara diam-diam oleh wanita yang diremehkannya. Nyi Rukmini hanya memperhatikan semua persiapan dan perintah arogan Jatmiko dari balik jendela kamarnya dengan tatapan mata yang sangat dingin tanpa emosi sedikit pun. Ia sengaja membiarkan pria itu terbang setinggi mungkin dengan segala khayalan penguasaannya, agar saat jatuh nanti rasa malunya tidak akan pernah bisa dihapus. Sesekali wanita itu mengelus rambut lestari yang terus menempel padanya mencari perlindungan, karena anak kecil itu sangat takut melihat kegembiraan Jatmiko yang terasa mengerikan. Nyi Rukmini terus berbisik menenangkan anak malang itu, berjanji bahwa penderitaannya akan segera berakhir setelah matahari terbenam pada keesokan harinya di halaman rumah ini. Malam sebelum acara syukuran, suasana di dalam rumah Joglo terasa sangat berbeda dan dipenuhi ketegangan tidak kasat mata yang mencekik udara di sekitarnya. Jatmiko sibuk memilih pakaian terbaiknya yang baru saja dibeli di pasar untuk memastikan ia terlihat berwibawa dan kaya raya di depan para tamu. Sementara itu di dapur, Nyi Rukmini sibuk memasak ketupat dan opor ayam dengan dibantu oleh asisten setianya tanpa banyak berbicara satu sama lain. Setiap pergerakan di rumah itu seolah menjadi persiapan menuju sebuah pertempuran diam yang akan menentukan siapa pemilik sah dari rumah warisan leluhur tersebut. Mbah Danarta yang sedang duduk di beranda rumahnya di seberang jalan menatap tajam ke arah rumah Joglo Nyi Rukmini yang terang benderang malam itu. Kakek tua bijaksana itu mengepulkan asap rokok lintingannya perlahan sambil tersenyum tipis, menyadari bahwa wanita parubaya itu akhirnya terbangun dari tidur panjangnya. Ia tahu betul karakter Nyi Rukmini yang pantang menyerah jika martabat keluarganya diinjak-injak oleh orang luar yang tidak memiliki sopan santun sama sekali. Mbah Danarta bersiap untuk hadir besok sore bukan hanya sebagai tamu undangan, tetapi sebagai saksi utama yang akan mendukung tegaknya keadilan di desa. Pagi hari yang dinantikan akhirnya tiba di desa Banyubiru, membawa udara sejuk dan suara kicauan burung yang terdengar sangat riang di dahan pepohonan. Nyi Rukmini bangun lebih awal dari biasanya mengenakan kebaya hitam berbahan beludru halus yang memancarkan aura ketegasan sekaligus keanggunan seorang janda kaum bangsawan. Ia memastikan semua hidangan telah tertata rapi di atas meja panjang yang diletakkan di halaman depan tepat di bawah rindangnya dahan pohon mangga. Wajahnya terlihat sangat tenang, namun menyimpan sebuah kekuatan besar yang siap menghancurkan kebohongan yang telah meracuni rumahnya selama beberapa minggu terakhir ini dengan tuntas. Lestari terus berada di dekat Nyi Rukmini mengenakan gaun katun sederhana yang bersih, namun wajahnya masih memancarkan ketakutan mendalam terhadap apa yang akan terjadi.
Gadis kecil itu menggenggam erat ujung kebaya beludru hitam Nyi Rukmini, seolah itu adalah tali penyelamat satu-satunya di tengah lautan manusia yang akan datang. Sang nyonya rumah menunduk dan memberikan senyuman paling hangat yang ia miliki, meyakinkan anak yatim piatu itu bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Keberanian Nyi Rukmini seolah menular perlahan membuat Lestari mulai berani menegakkan kepalanya sedikit demi sedikit menghadapi hari yang akan mengubah nasib buruknya selama ini. Sore perlahan merangkak turun menggantikan terik matahari, dengan semburat jingga kemerahan yang melukis langit di atas atap joglo tua desa Banyu Biru yang asri. Satu persatu warga desa mulai berdatangan memasuki halaman luas Nyi Rukmini dengan wajah penuh rasa penasaran dan senyum sopan khas masyarakat pedesaan. Mereka duduk rapi di atas tikar anyaman pandan yang telah digelar memanjang dari teras hingga ke batas pekarangan dekat lumbung padi yang besar. Jatmiko berdiri di teras dengan dada membusung menyambut para tamu seolah-olah dirinya lah tuan rumah, sebenarnya yang mengadakan acara perayaan besar pada sore hari ini. Nyi Rukmini berjalan keluar dari pintu utama didampingi oleh Mbah Danarta, yang sengaja datang lebih awal untuk memberikan dukungan moral kepadanya saat dibutuhkan. Pandangan seluruh warga desa langsung tertuju pada sang janda pemilik rumah yang terlihat sangat berwibawa dan penuh karisma berjalan menuju ke tengah halaman. Jatmiko yang merasa waktunya telah tiba bersiap untuk memberikan pidato pembukaan guna memamerkan kekuasaannya kepada seluruh orang yang hadir di tempat tersebut. Angin sore berhembus cukup kencang menggugurkan beberapa helai daun mangga kering menjadi pertanda alam bahwa sebuah kebenaran besar akan segera terungkap di depan mata. Halaman rumah joglo Nyi Rukmini semakin ramai dipenuhi oleh warga desa yang duduk bersila di atas tikar pandan sambil menikmati udara sore yang sejuk. Aroma opor ayam dan ketupat gurih mulai menggoda selera setiap orang, namun perhatian mereka tetap terpusat pada sosok Jatmiko yang berdiri dengan angkuh. Pria asing itu mengenakan kemeja batik baru yang mencolok, seolah ingin menegaskan statusnya sebagai orang penting di rumah besar tersebut di hadapan semua pasang mata yang menatap. Suara bisikan warga yang penasaran terdengar seperti dengungan lebah di tengah keheningan suasana acara syukuran yang biasanya berlangsung dengan sangat sederhana dan penuh hikmat. Jatmiko berdehem sangat keras untuk menarik perhatian seluruh warga yang hadir. Lalu ia melangkah maju ke depan teras dengan langkah yang dibuat gagah. Ia merentangkan kedua tangannya seolah ingin merangkul seluruh halaman rumah joglo peninggalan keluarga terhormat itu, sambil memberikan senyuman lebar yang terlihat sangat dipaksakan. Dengan suara yang ditinggikan ia mulai berbicara tentang rencana besarnya untuk mengelola seluruh lahan sawah milik Nyi Rukmini demi kemakmuran bersama seluruh penduduk desa Banyu Biru tercinta. Ia mengaku bahwa kehadirannya adalah amanat terakhir dari leluhur keluarga yang tidak boleh diabaikan begitu saja oleh siapapun yang masih memiliki rasa hormat. Nyi Rukmini hanya duduk terdiam di kursi kayunya dengan tangan yang saling bertautan di atas pangkuan, menunjukkan ketenangan yang sangat luar biasa, namun menghanyutkan. Tatapan matanya yang teduh kini berubah menjadi setajam sembilu saat ia melihat Jatmiko mulai memerintah para pekerja untuk membawa kotak kayu kusam ke tengah lingkaran warga. Di sebelahnya Mbah Danarta tetap memejamkan mata, sambil sesekali mengelus jenggot putihnya yang panjang, seolah sedang mendengarkan bisikan angin yang membawa kebenaran dari langit. Suasana di halaman yang tadinya penuh dengan tawa kecil kini mendadak berubah menjadi kaku karena semua orang merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pria penipu itu kemudian meminta izin kepada Nyi Rukmini dengan nada suara yang sangat meremehkan untuk membuka kotak kayu yang selama ini dianggap berisi pusaka sakral. Ia menyatakan bahwa hari ini adalah hari bersejarah di mana kekuatan keluarga besar mendiang suami Nyi Rukmini akan kembali bangkit melalui perantara tangannya yang kotor. Jatmiko mulai menarik kain merah yang mengikat kotak tersebut dengan gerakan yang dramatis, seolah sedang melakukan sebuah ritual suci yang sangat penting bagi keselamatan desa. Warga desa menahan napas mereka masing-masing menunggu keajaiban atau benda berharga apa yang akan keluar dari dalam kotak tua yang selalu menjadi misteri itu. Tepat sebelum tangan Jatmiko menyentuh penutup kotak, Nyi Rukmini berdiri dari tempat duduknya dan melangkah maju mendekati pusat keramaian dengan langkah yang sangat anggun. Ia memegang pundak Lestari yang gemetar ketakutan di sampingnya, lalu menatap satu persatu warga desa yang merupakan kerabat dan tetangga setianya selama puluhan tahun.
Suaranya yang lembut namun tegas memecah keheningan sore itu, dengan bertanya kepada Jatmiko tentang asal-usul sebenarnya dari anak kecil yang berdiri di sampingnya ini. Pertanyaan mendadak itu membuat gerakan tangan Jatmiko terhenti seketika dan wajahnya yang tadinya kemerahan, karena semangat kini mulai terlihat sedikit pucat pasi. Jatmiko mencoba tertawa kecil untuk menutupi kegugupannya, lalu menjawab dengan terbata-bata bahwa Lestari adalah putri dari kerabat jauh yang dititipkan kepadanya sebelum mereka meninggal dunia. Ia mengarang cerita sedih tentang sebuah kecelakaan kapal di Laut Selatan yang merenggut nyawa orang tua anak malang tersebut untuk membangkitkan kembali rasa iba warga. Namun Nyi Rukmini tidak lagi terpengaruh oleh sandiwara murahan itu, dan ia menyuruh Lestari untuk maju selangkah demi memberikan kesaksian jujur di depan semua orang. Gadis kecil itu menatap Nyi Rukmini dengan mata berkaca-kaca, lalu menarik napas panjang untuk mengumpulkan seluruh keberanian yang masih tersisa di hatinya. Lestari mulai bercerita dengan suara lirih, namun terdengar sangat jelas bagi telinga warga yang berada paling dekat dengannya tentang panti asuhan tempat ia ditemukan. Ia membongkar rahasia bahwa Jatmiko telah menjemputnya dan memaksanya untuk berpura-pura menjadi bagian dari keluarga kaya ini agar mereka bisa hidup mewah tanpa bekerja. Anak itu menangis sesenggukan menceritakan bagaimana ia sering diancam akan dibuang ke hutan jika ia berani membocorkan rahasia tentang kebohongan silsilah keluarga palsu tersebut. Penjelasan jujur dari mulut anak kecil yang polos itu seketika meruntuhkan seluruh dinding kebohongan yang telah dibangun dengan sangat rapi oleh Jatmiko selama ini. Warga desa Banyu Biru mulai saling pandang, dan gumaman kemarahan mulai terdengar dari barisan belakang Tikar Pandan karena merasa telah ikut dibohongi oleh pria asing tersebut. Jatmiko mencoba membela diri dengan menuduh bahwa Nyi Rukmini telah mencuci otak gadis kecil itu agar memberikan kesaksian palsu demi mengusirnya dari rumah joglo. Ia berteriak dengan nada kasar yang sama sekali tidak pantas diucapkan oleh seorang tamu kepada tuan rumahnya yang sangat terhormat dan dihormati semua orang. Keberingasan Jatmiko justru semakin memperjelas sifat aslinya yang buruk di depan mata kepala warga desa sendiri yang kini mulai berdiri karena rasa tidak senang. Mbah Danarta kemudian berdiri dan memberikan isyarat agar semua orang tenang kembali karena ia ingin menunjukkan satu hal penting lainnya kepada seluruh warga yang hadir. Ia mendekati kotak kayu kusam itu lalu membukanya dengan paksa hingga penutup kayunya terlepas dan menampakkan isinya yang selama ini disembunyikan dengan sangat rapat oleh Jatmiko. Seluruh warga yang berada di barisan depan terbelalak kaget saat melihat tumpukan batu kali biasa dan sebilah keris berkarat yang sudah patah berada di dalamnya. Tidak ada pusaka emas atau benda berharga peninggalan leluhur melainkan hanya tumpukan rongsokan yang sengaja dibungkus rapi untuk menipu mata seorang janda yang sedang kesepian. Nyi Rukmini mengambil keris berkarat itu, lalu menunjukkannya kepada semua orang, sambil menjelaskan bahwa mendiang suaminya tidak pernah memiliki benda serendah itu sebagai koleksi keluarganya. Ia menceritakan bagaimana Jatmiko telah menggunakan kerinduan hatinya akan sebuah keluarga untuk menyelinap masuk dan mencoba merampas seluruh harta peninggalan suaminya yang sangat berharga. Rasa sakit karena keputusan salahnya untuk percaya pada orang asing kini, ia ubah menjadi kekuatan untuk membersihkan nama baik keluarganya di depan publik desa. Wanita itu berbicara dengan penuh martabat tanpa harus menggunakan kata-kata kasar atau makian yang bisa merendahkan dirinya sendiri sebagai seorang wanita terhormat desa. Melihat rahasianya sudah terbongkar sepenuhnya, Jatmiko mendadak menjadi lemas dan kehilangan kata-kata untuk membalas ucapan Nyi Rukmini yang sangat telak menusuk ulu hatinya. Ia mencoba menatap ke sekeliling halaman mencari dukungan. Namun ia hanya menemukan tatapan mata dingin dan penuh kebencian dari setiap warga desa yang hadir di sana. Beberapa pemuda desa sudah mulai mengepalkan tangan mereka dengan geram, namun Nyi Rukmini memberikan isyarat agar tidak ada yang menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah ini. Kesunyian yang mencekam kini menyelimuti halaman rumah joglo itu, seiring dengan tenggelamnya matahari di cakrawala barat yang menyisakan warna merah darah di langit. Mbah Danarta melangkah mendekati Jatmiko lalu berkata dengan suara berat bahwa orang yang berani mempermainkan kehormatan sebuah keluarga di tanah ini tidak memiliki tempat untuk tinggal. Ia memerintahkan Jatmiko untuk segera mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan desa Banyu Biru, sebelum ayam jantan berkokok untuk pertama kalinya pada pagi hari esok yang akan datang.
Perintah dari tetua desa itu adalah keputusan mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, karena martabat desa telah dinodai oleh kebohongan pria tersebut. Jatmiko hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam menyadari bahwa petualangan liciknya telah berakhir dengan kegagalan yang sangat memalukan bagi dirinya sendiri. Pria penipu itu berjalan gontai memasuki rumah Joglo untuk terakhir kalinya demi mengambil bungkusan pakaian dan barang-barang pribadinya yang tidak seberapa jumlahnya di dalam kamar. Ia keluar melalui pintu samping tanpa berani menatap mata Nyi Rukmini atau warga desa lainnya yang masih berkumpul di halaman depan menunggu proses kepergiannya. Setiap langkah kakinya di atas lantai kayu rumah tua itu kini terasa sangat berat karena ia tahu bahwa ia telah kehilangan kesempatan emas untuk hidup tenang. Dengan memanggul beban rasa malunya, Jatmiko melangkah keluar dari pagar bambu rumah Nyi Rukmini menuju kegelapan jalan desa yang sunyi tanpa ada satu orang pun yang mengantar. Setelah sosok pria asing itu menghilang di telan kegelapan malam, suasana di halaman rumah Joglo berangsur-angsur mulai terasa lebih ringan dan damai kembali seperti sedia kala. Nyi Rukmini menghela napas panjang seolah-olah beban ribuan ton yang selama ini menghimpit dadanya telah diangkat secara tiba-tiba oleh tangan-tangan gaib yang sangat kuat. Ia mendekati Lestari yang masih menangis pelan lalu memeluknya dengan sangat erat seolah ingin menyalurkan seluruh kekuatan dan kasih sayang yang ia miliki kepadanya. Janda tua itu berjanji dalam hati bahwa mulai detik ini ia akan benar-benar menjaga anak malang itu sebagai bagian dari keluarga aslinya, bukan karena sandiwara belaka. Para warga desa yang tadinya tegang kini mulai kembali duduk dan melanjutkan acara syukuran panen dengan suasana yang jauh lebih tulus dan penuh rasa persaudaraan yang erat. Mereka mulai menyantap hidangan yang telah disiapkan Nyi Rukmini, sambil sesekali berbincang pelan tentang betapa pentingnya menjaga kewaspadaan terhadap orang asing yang datang membawa janji manis. Nyi Rukmini berkeliling menemui para tetangganya memberikan ucapan terima kasih atas dukungan mereka dalam menghadapi cobaan berat yang baru saja menimpa rumah tangganya yang selama ini sepi. Cahaya lampu minyak yang dipasang di setiap sudut halaman menciptakan suasana yang hangat dan menenangkan, mengusir sisa-sisa kegelapan yang dibawa oleh pria penipu sebelumnya. Mbah Danarta tersenyum tipis sambil menikmati teh jahe hangatnya, lalu memuji keberanian Nyi Rukmini yang mampu bertindak tegas demi menyelamatkan kehormatan peninggalan suaminya yang sangat berharga. Ia mengingatkan kembali bahwa rumah Joglo itu bukan hanya sekadar bangunan kayu melainkan simbol dari kejujuran dan kerja keras leluhur yang harus selalu dijaga kesuciannya sampai kapanpun. Nyi Rukmini menganggukkan kepala dengan penuh rasa hormat menyadari bahwa petuah kakek tua itu adalah benar dan ia berjanji tidak akan pernah lagi membiarkan kesepian membutakan matanya. Malam itu desa Banyu Biru seolah kembali menemukan nyawanya yang hilang seiring dengan berakhirnya drama pengkhianatan yang sempat mengancam kedamaian warga di sana. Lestari yang sudah mulai tenang kini duduk di pangkuan Nyi Rukmini, sambil memperhatikan warga yang saling bercengkerama dengan penuh tawa di bawah cahaya rembulan yang mulai naik. Ia merasa seolah-olah ia baru saja lahir kembali ke dunia ini tanpa harus menanggung beban kebohongan yang selama ini menghantui setiap langkah kecilnya yang malang. Untuk pertama kalinya sejak tiba di rumah ini, sebuah senyuman tipis dan tulus mengembang di bibir anak perempuan itu, memberikan kebahagiaan yang tak terkira bagi Nyi Rukmini. Rumah Joglo yang luas itu kini tidak lagi terasa menakutkan atau sepi bagi Lestari, karena ia tahu bahwa di sini ia benar-benar diterima dengan penuh kasih sayang. Asisten rumah tangga yang sudah lama mengabdi di rumah itu ikut merasa lega, dan ia segera membawa lebih banyak air minum hangat untuk para warga yang masih betah duduk bercerita. Ia merasa bangga memiliki majikan sekuat Nyi Rukmini yang tidak mudah goyah meskipun sempat terjebak dalam lubang keinginan yang sangat dalam untuk memiliki sebuah keluarga. Suara sapu lidi di kejauhan dan gonggongan anjing penjaga di ujung desa menambah kental suasana malam pedesaan Indonesia yang selalu penuh dengan misteri, namun tetap menenangkan hati. Keharmonisan yang sempat terganggu kini telah kembali pulih dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, berkat kejujuran yang akhirnya menang atas segala bentuk tipu daya manusia. Nyi Rukmini menatap lukisan suaminya yang tergantung di ruang tengah melalui pintu yang terbuka dan ia merasa seolah-olah pria yang dicintainya itu tersenyum bangga kepadanya dari alam sana.
Keputusannya untuk mengakhiri sandiwara Jatmiko adalah bentuk penghormatan tertinggi yang bisa ia berikan kepada memori suaminya agar rumah mereka tetap bersih dari segala noda kotor keserakahan. Meskipun ia masih harus hidup tanpa suami, namun kehadiran Lestari di sisinya kini memberikan warna baru yang lebih nyata dan bermakna daripada khayalan palsu yang ditawarkan Jatmiko. Ia menyadari bahwa keluarga tidak selalu harus tentang ikatan darah, melainkan tentang kejujuran dan ketulusan hati dalam saling menjaga dan memberikan kasih sayang satu sama lain. Acara syukuran itu berakhir menjelang tengah malam ketika satu persatu warga mulai berpamitan untuk kembali ke rumah masing-masing demi beristirahat sebelum menyambut fajar esok hari di sawah. Mereka menyalami tangan Nyi Rukmini dengan penuh rasa hormat dan memberikan kata-kata penyemangat agar ia tetap tegar merawat rumah warisan leluhurnya bersama anak angkat barunya yang cantik. Nyi Rukmini berdiri di depan gerbang pagar bambu membalas setiap lambaian tangan warga dengan senyum yang paling indah yang pernah ia miliki sepanjang hidupnya sebagai janda. Suasana halaman kini kembali sunyi, namun kesunyian kali ini terasa sangat damai dan penuh dengan harapan baru yang segar bagi masa depannya yang cerah. Setelah semua tamu pulang, Nyi Rukmini mengajak Lestari masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu jati yang kokoh itu dengan perasaan sangat aman dan terlindungi dari gangguan luar. Mereka berdua berjalan menuju dapur kayu untuk mencuci piring sisa hidangan sambil bercerita tentang hal-hal ringan yang membuat suasana rumah menjadi terasa jauh lebih hidup dan penuh kehangatan. Tidak ada lagi bayangan pria pembohong yang memerintah dengan kasar, atau suasana tegang yang mencekam di setiap sudut ruangan rumah joglo yang tua, namun tetap terlihat sangat megah. Cahaya lampu minyak yang masih menyala di ruang tengah seolah menjadi saksi bisu bahwa kebenaran telah berhasil mengusir kegelapan dari dalam rumah tersebut selamanya. Nyi Rukmini merebahkan tubuhnya di ranjang kayu yang empuk sambil memeluk Lestari yang sudah tertidur lelap di sampingnya dengan napas yang teratur dan tenang tanpa ada beban ketakutan lagi. Ia menatap langit-langit kamar yang tinggi sambil bersyukur bahwa ia telah diberikan keberanian untuk menghadapi kenyataan pahit yang sempat membuatnya hampir kehilangan segala miliknya yang sangat berharga. Harga dari keputusan salahnya memang sempat membuatnya menderita, namun pelajaran yang didapatkannya jauh lebih bernilai untuk menjalani sisa hidupnya yang masih panjang di desa ini. Dengan hati yang tenang dan pikiran yang damai, Nyi Rukmini akhirnya memejamkan matanya menyambut mimpi indah yang sudah lama tidak pernah ia rasakan lagi di malam hari. Esok pagi desa Banyu Biru akan bangun dengan cerita baru tentang bagaimana seorang janda tua berhasil mempertahankan kehormatan rumahnya dari serangan penipu yang sangat licik dengan bantuan kejujuran anak kecil. Cerita ini akan terus dikenang oleh warga sebagai peringatan agar selalu berhati-hati dalam menaruh kepercayaan kepada orang asing yang tiba-tiba datang membawa janji manis yang tidak masuk akal. Rumah joglo di tengah desa itu tetap akan berdiri tegak dengan segala kemegahannya, menjadi simbol ketegaran seorang wanita dalam menjaga martabat keluarga dan warisan leluhur Indonesia tercinta. Kebenaran telah menang dan kesunyian yang dulu menyiksa kini telah berubah menjadi kedamaian abadi yang menyelimuti setiap jengkal tanah di halaman rumah milik Nyi Rukmini yang mulia. Udara pagi di desa Banyu Biru kembali terasa sangat sejuk dan menyegarkan paru-paru setelah badai pengkhianatan malam sebelumnya berlalu dengan tuntas. Kabut putih tipis masih menyelimuti pucuk-pucuk pohon bambu di sekitar rumah joglo. Nyi Rukmini memberikan nuansa kedamaian yang dirindukan. Kicauan burung perenjak terdengar bersahut-sahutan dari dahan pohon mangga besar seolah ikut merayakan kepergian sang parasit yang mengganggu. Tidak ada lagi suara teriakan kasar Jatmiko yang memecah keheningan pagi untuk memerintah pekerja. Warga desa yang melintas di jalan tanah kini bisa kembali tersenyum lega tanpa harus merasa diawasi oleh tatapan tajam pria pendatang pembuat onar tersebut. Nyi Rukmini keluar dari pintu utama rumah joglo dengan mengenakan pakaian kesehariannya yang sederhana, namun tetap terlihat sangat anggun menawan. Tangannya menggenggam sapu lidi yang biasa ia gunakan untuk membersihkan halaman tanah luas dari guguran daun mangga yang mengering terkena angin. Namun pagi ini ia tidak sendirian karena Lestari, dengan langkah riang ikut keluar membawa sapu lidi berukuran lebih kecil membantunya. Kehadiran gadis kecil itu membuat aktivitas rutin yang dulunya terasa sangat sepi dan membosankan kini berubah menjadi momen kebersamaan yang hangat.
Senyum tulus akhirnya menghiasi wajah janda parubaya tersebut melihat kelincahan anak angkat barunya menyapu pekarangan. Meskipun rumah joglo peninggalan mendiang suaminya itu kini terasa jauh lebih ringan, tanpa aura negatif sang penipu, sebuah kehampaan aneh masih tersisa. Nyi Rukmini menyadari bahwa luka akibat kebohongannya sendiri yang terlalu memaksakan hadirnya sebuah keluarga utuh telah meninggalkan bekas yang cukup dalam. Ilusi tentang seorang suami pelindung yang ia ciptakan di kepalanya, perlahan memudar digantikan oleh realitas pahit bahwa ia memang harus hidup mandiri. Keinginannya yang menggebu-gebu untuk mengusir kesepian, justru hampir saja menghancurkan seluruh harta warisan berharga yang diamanatkan oleh orang yang paling ia cintai. Harga sebuah keputusan salah itu masih membayangi setiap sudut ruangan. Memori tentang bagaimana Jatmiko dengan angkuh memindahkan kursi goyang kesayangan suaminya dan mengambil alih lumbung padi seringkali berkelebat di benaknya. Kotak kayu kusam berisi batu dan keris berkarat itu kini sudah ia bakar di belakang rumah agar tidak lagi menyisakan kenangan buruk. Namun abu sisa pembakaran itu seolah terbang tertiup angin dan menempel di dinding hatinya mengingatkan betapa mudahnya ia diperdaya oleh janji manis. Setiap kali ia melihat lincak bambu di teras depan bayangan wajah Jatmiko yang tersenyum palsu masih sering membuat bulu kuduknya merinding. Trauma dikhianati oleh orang yang ia anggap keluarga sendiri sangatlah menyakitkan. Lestari yang sedang sibuk mengumpulkan daun kering ke dalam keranjang bambu, tiba-tiba menoleh dan memanggilnya dengan sebutan ibu yang sangat pelan. Panggilan tulus itu membuat dada Nyi Rukmini berdesir hangat sekaligus menyisakan rasa bersalah karena ia pernah membiarkan anak ini hidup dalam ketakutan. Ia mendekati Lestari, lalu mengusap rambut hitamnya dengan penuh kelembutan berjanji dalam diam bahwa ia tidak akan pernah mengulangi kebodohan yang sama. Nyi Rukmini sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari hayalan masa lalu, melainkan dari menerima dan mensyukuri kehadiran orang yang benar-benar peduli. Anak malang ini adalah kenyataan manis di balik mimpi buruknya. Menjelang siang hari ketika matahari mulai memancarkan sinar hangatnya, Mbah Danarta datang berkunjung ke rumah joglo dengan langkah pelan menggunakan tongkatnya. Tetua desa itu sengaja datang untuk memastikan keadaan Nyi Rukmini dan Lestari setelah peristiwa menegangkan yang terjadi di halaman pada sore kemarin. Nyi Rukmini menyambut kakek bijaksana itu dengan penuh rasa hormat, dan segera mempersilakannya duduk di lincak bambu tempat mereka biasa berbincang santai. Ia kemudian memerintahkan Lestari untuk mengambilkan segelas teh hangat dari dapur, sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Udara desa yang tenang mengiringi pertemuan dua generasi tersebut. Setelah meneguk teh hangatnya, perlahan Mbah Danarta memandang Nyi Rukmini dengan tatapan mata tuanya yang penuh dengan lautan kebijaksanaan hidup. Ia berkata bahwa badai memang bisa merobohkan ranting rapuh, namun pohon jati yang akarnya kuat akan selalu bertahan menghadapi kerasnya tiupan angin. Nyi Rukmini menganggukkan kepalanya memahami makna tersirat dari petuah tersebut, bahwa pengalaman pahit ini adalah ujian yang akan membuatnya menjadi lebih tangguh. Kakek itu menambahkan bahwa bekas luka pengkhianatan mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya, namun luka itu akan menjadi pengingat agar selalu waspada. Kesalahan dalam mengambil keputusan adalah guru terbaik bagi jiwa manusia. Tidak lama kemudian Sumi dan beberapa ibu tetangga lainnya ikut berdatangan membawa keranjang berisi sayur mayur segar, hasil panen kebun mereka. Mereka menyerahkan buah tangan tersebut kepada Nyi Rukmini sebagai bentuk dukungan moral dan rasa syukur atas kembalinya kedamaian di lingkungan desa mereka. Percakapan ringan dan tawa renyah mulai terdengar memenuhi teras rumah joglo, menghapus sisa-sisa ketegangan yang masih sempat tertinggal di udara pagi itu. Nyi Rukmini merasa sangat terharu menyadari betapa besarnya perhatian warga desa kepadanya yang sempat ia abaikan demi seorang pendatang yang tidak jelas. Rasa kekeluargaan sejati ternyata selalu berada tepat di depan matanya. Lestari yang awalnya sangat pemalu kini mulai berani bergabung dengan anak-anak desa lainnya yang sedang bermain petak umpet di sekitar lumbung padi. Suara tawa anak-anak itu bergema dengan sangat riang mengisi seluruh penjuru halaman rumah joglo yang dulu selalu terasa sangat sepi dan mati. Nyi Rukmini memperhatikan mereka dari kejauhan, sambil tersenyum tipis merasakan kehangatan yang perlahan mulai mencairkan kebekuan di dalam lubuk hatinya yang terluka. Ia akhirnya berhasil mendapatkan suara tawa anak kecil di rumahnya,
meskipun jalan yang harus ia tempuh untuk mewujudkannya dipenuhi dengan jebakan penipuan. Kehadiran anak-anak itu membawa energi kehidupan baru bagi rumah tua. Namun di balik senyuman yang ia perlihatkan kepada para tetangganya, Nyi Rukmini masih menyimpan rasa cemas yang sulit untuk dihilangkan begitu saja. Pengalaman ditipu mentah-mentah oleh Jatmiko membuatnya menjadi pribadi yang jauh lebih tertutup dan sangat berhati-hati dalam menilai niat setiap orang yang mendekatinya. Ia sering menatap pintu gerbang bambunya dengan tatapan penuh kecurigaan, seolah takut akan ada penjahat lain yang menyamar masuk membawa bencana baru. Sifat mudah percayanya kini telah terkubur bersama dengan hancurnya ilusi keluarga sempurna yang selama ini ia agung-agungkan di dalam kesendiriannya setiap malam. Kewaspadaan berlebihan ini adalah harga mahal yang harus ia bayar. Sore hari kembali menjelang, Nyi Rukmini melangkah menuju sumur tua berlumut di bagian belakang rumah untuk menimba air bersih yang dingin. Suara decitan katrol berkarat memecah keheningan sore, diiringi pantulan suara air yang jatuh ke dasar sumur dengan gema yang terdengar sangat khas. Dulu ia sering berbicara sendiri di dekat sumur ini untuk mengusir rasa sepinya. Namun kini ada Lestari yang berdiri menemaninya memegang ember. Kehadiran sosok kecil di sampingnya membuat rutinitas sore itu terasa sangat berarti dan tidak lagi diliputi oleh awan kesedihan yang gelap gulita. Sumur tua itu kini menjadi saksi bisu awal kehidupan baru. Di dalam dapur kayu yang dindingnya menghitam oleh asap tungku, Nyi Rukmini mulai sibuk meracik bumbu bawang dan cabai untuk makan malam. Ia memasak tumis kangkung dan menggoreng tempe menggunakan resep tradisional warisan ibunya yang selalu berhasil membangkitkan selera makan siapa saja yang menciumnya. Aroma masakan pedesaan itu menguar hangat memenuhi ruangan kayu, mengalahkan hawa dingin yang mulai turun dari bukit di sekeliling desa Banyu Biru tersebut. Suasana dapur tidak lagi dipenuhi oleh masakan mewah untuk menjamu tamu palsu, melainkan makanan sederhana yang disajikan dengan penuh cinta dan ketulusan. Kehangatan sejati mengalir melalui hidangan sederhana di atas meja makan. Lestari duduk di bangku kayu kecil dekat tungku api, bertugas mencuci piring seng dan gelas kaca dengan sangat teliti menggunakan air sumur. Tangan-tangan kecilnya bergerak lincah, dan wajahnya terlihat sangat tenang, menunjukkan bahwa ia benar-benar merasa aman berada di bawah perlindungan wanita paruh baya itu. Nyi Rukmini sesekali menoleh dan menanyakan hal-hal kecil, seperti warna bunga kesukaannya atau permainan apa yang paling ia senangi bersama anak-anak desa. Percakapan ringan mengalir begitu natural di antara mereka berdua, tanpa ada paksaan atau rasa canggung yang dulu selalu menyelimuti hubungan palsu Jatmiko. Ikatan batin perlahan terjalin kokoh menautkan dua jiwa kesepian ini. Saat matahari benar-benar tenggelam di ufuk barat, suara beduk dari surau desa terdengar memanggil warga untuk menunaikan ibadah salat maghrib dengan khusyuk. Angin malam berhembus membawa aroma tanah basah dan daun bambu kering yang bergesekan menciptakan melodi alam pedesaan yang sangat menenangkan jiwa lelah. Nyi Rukmini dan Lestari mengambil air wudhu, lalu menggelar sajadah panjang di ruang tengah yang luas menghadap ke arah kiblat tanpa suara. Doa yang dipanjatkan oleh sang janda malam ini tidak lagi berisi ratapan kesepian, melainkan ungkapan rasa syukur karena diselamatkan dari jurang penipuan. Ketenangan batin akhirnya menyelimuti setiap sudut ruangan rumah joglo tersebut. Setelah selesai beribadah, mereka berdua kembali ke dapur kayu untuk menikmati hidangan makan malam sederhana yang telah dimasak dengan sepenuh hati tadi. Nasi putih hangat yang mengepulkan uap tipis dipadukan dengan tumis kangkung pedas dan tempe goreng renyah terasa jauh lebih nikmat daripada hidangan raja. Suasana makan malam itu berlangsung dengan sangat tenang, diiringi oleh suara jangkrik yang mulai bernyanyi bersahut-sahutan dari arah pekarangan belakang dekat lumbung. Nyi Rukmini menyendokkan lauk tambahan ke piring Lestari, dengan senyuman keibuan yang membuat anak perempuan itu makan dengan sangat lahap tanpa sisa. Keheningan yang tercipta saat itu bukanlah kesunyian melainkan kedamaian sejati. Sehabis makan malam, Nyi Rukmini duduk di kursi goyang anyaman rotan di ruang tengah, sambil menatap kembali lukisan mendiang suaminya di dinding. Dulu ia selalu membayangkan sosok pria itu akan keluar dari bingkai dan duduk menemaninya melewati malam-malam panjang yang sangat membekukan tulang rusuknya. Namun kini ia memandang lukisan itu dengan penuh keikhlasan, menyadari bahwa suaminya sudah beristirahat dengan tenang dan tidak mungkin bisa kembali lagi.
Ilusi untuk membangkitkan masa lalu yang sempurna telah runtuh, dan ia kini harus berani melangkah maju menghadapi masa depan dengan kenyataan yang ada. Bayangan masa lalu akhirnya dilepaskan dari ikatan rindu yang menyakitkan. Dalam perenungannya, wanita parubaya itu menyadari betapa berbahayanya sebuah kerinduan jika tidak dikendalikan oleh akal sehat yang tajam dan sikap waspada. Hasratnya untuk merangkai kembali pecahan kaca yang sudah hancur demi mendapatkan keluarga utuh hampir saja membuat ia kehilangan rumah bersejarah ini selamanya. Keputusan salahnya untuk membuka pintu bagi orang asing tanpa menyelidiki latar belakangnya adalah kecerobohan terbesar yang akan terus ia sesali seumur hidupnya. Kini ia mengerti bahwa keluarga tidak harus diisi oleh sosok ayah, ibu, dan anak kandung, melainkan oleh rasa saling melindungi tanpa syarat. Sebuah pelajaran berharga terukir permanen di dalam sanubarinya malam itu. Meskipun kehidupan mulai kembali normal, namun trauma atas kelancangan dan suara bentakan Jatmiko sesekali masih datang menghantui pikiran Nyi Rukmini secara tiba-tiba. Ada malam-malam tertentu di mana ia terbangun dengan keringat dingin karena bermimpi melihat pria penipu itu kembali datang merampas seluruh hartanya paksa. Jika hal itu terjadi, ia akan segera bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan mengelilingi rumah memastikan semua pintu dan jendela terkunci rapat. Luka psikologis akibat pengkhianatan kepercayaan ternyata tidak bisa sembuh dalam waktu singkat, meskipun pelakunya telah lama pergi meninggalkan desa Banyu Biru tanpa jejak. Rasa aman yang pernah dirampas masih berjuang untuk kembali utuh. Kebiasaan buruk Jatmiko yang sering memeriksa lumbung padi dengan gaya memerintah juga meninggalkan bekas kecurigaan yang berlebihan pada diri sang majikan perempuan. Nyi Rukmini kini sering memeriksa gembok lumbung padinya berulang kali di malam hari karena ia takut ada orang luar yang mencoba mencuri hasil panen. Para pekerja sawahnya menyadari perubahan sikap majikan mereka yang menjadi lebih ketat. Namun mereka sangat memaklumi hal tersebut demi keamanan bersama warga. Kepercayaan penuh yang dulu selalu ia berikan kepada siapa saja kini telah digantikan oleh sikap kehati-hatian yang kadang terasa sedikit melelahkan jiwanya. Bayangan parasit itu telah merenggut sisi polos dari kebaikannya selamanya. Sebelum beranjak tidur, Nyi Rukmini berjalan perlahan menuju kamar Lestari untuk memeriksa apakah anak angkat kesayangannya itu sudah tertidur dengan sangat lelap. Cahaya lampu minyak yang redup menerangi wajah polos gadis kecil itu, yang terlihat sangat damai tanpa ada sedikit pun kerutan ketakutan tersisa. Nyi Rukmini membenarkan letak selimut katun yang menutupi tubuh mungil itu, agar Lestari tidak kedinginan diterpa angin malam yang menerobos celah jendela. Ia menatap wajah anak itu cukup lama sambil berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan memberikan pendidikan dan masa depan yang terbaik. Anak inilah satu-satunya hasil positif dari rangkaian peristiwa buruk tersebut. Hubungan antara ibu angkat dan anak itu tumbuh semakin kuat setiap harinya didasari oleh rasa saling membutuhkan dan pengalaman lolos dari bahaya. Lestari perlahan mulai melupakan kenangan pahit di panti asuhan kumuh dan ancaman mengerikan dari pria penipu yang pernah memanfaatkannya sebagai alat pencari uang. Di sisi lain, kehadiran Lestari berhasil menutup lubang hitam kesepian di hati Nyi Rukmini, tanpa harus melibatkan sandiwara penuh kebohongan yang sangat menyakitkan. Mereka saling menyembuhkan luka batin masing-masing melalui tindakan kecil sehari-hari yang penuh kasih sayang di bawah atap rumah joglo yang tua megah. Cinta yang sederhana akhirnya berhasil mengalahkan ambisi palsu yang merusak. Di mata penduduk desa, Banyu Biru Nyi Rukmini kini dihormati bukan hanya karena kekayaannya tetapi juga karena ketegasan dan keberaniannya dalam bertindak membela diri. Mereka menjadikan kisah pengusiran Jatmiko sebagai cerita teladan bagi generasi muda, agar tidak mudah silau oleh janji manis pendatang yang pandai bersilat lidah. Meskipun warga menyadari bahwa janda tersebut kini menjadi pribadi yang lebih pendiam dan sangat selektif, mereka tetap mengagumi ketangguhannya mempertahankan rumah warisan leluhur. Desa itu kembali menjalani roda kehidupan yang tenang dengan hamparan sawah hijau yang membentang luas memberikan kemakmuran bagi setiap warganya yang bekerja keras. Semuanya telah kembali pada tempatnya semula secara perlahan namun pasti. Malam semakin larut menyelimuti desa dengan keheningan yang tebal menyisakan suara gemerisik daun bambu dan lolongan anjing penjaga dari arah perbukitan selatan. Nyi Rukmini masih duduk terjaga di teras samping rumah joglo ditemani oleh secangkir teh tawar yang sudah mulai dingin merajut kain syal tebal.
Matanya menerawang jauh menembus kegelapan malam, merenungkan kembali seluruh perjalanan panjang yang membawanya pada titik kedamaian yang terasa manis, namun bercampur getir. Keputusannya yang salah memang telah dibayar lunas dengan air mata dan rasa malu, namun ia berhasil menebusnya kembali demi menjaga kehormatan keluarganya. Angin malam membelai wajah tuanya memberikan ketenangan yang paling dalam. Seorang peronda malam yang sedang berjalan menyusuri jalanan tanah liat, melirik ke arah rumah joglo yang berdiri diam di tengah pepohonan lebat. Cahaya remang dari lampu teras memperlihatkan kemegahan tiang jati yang kokoh menopang atap besar, mencerminkan wibawa sang pemilik yang tidak mudah goyah. Peronda itu merapatkan sarungnya untuk menahan dingin, sambil terus melangkah maju meresapi ketenangan pedesaan yang berhasil dipertahankan dari tangan serakah orang asing. Ia menggumam pelan kepada temannya bahwa rumah besar itu kini telah bebas dari masalah. Namun luka tak kasat mata akan selalu menetap di sana. Luka itu adalah harga mahal dari sebuah mimpi yang dipaksakan.